rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala al-mu'allif rahimahullah, karya ulama besar Hadramaut Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Nah, kebetulan beliau pengarang kitab ini meninggal di Indonesia, makamnya juga di Indonesia, hanya di wilayah Jakarta. Kemarin sudah kita mulai mengenai arkanul Islam, rukun Islam yang jumlahnya 5 walaupun 11. Dan sekarang masuk pada arkanul imani, rukun iman. Arkanul imani utawi iku bab nerangake rukun iman. Faslun ay hada faslun utawi iki kono fasal suci. Arkanul imani utawi pira-pira rukun iman iku sittatun. Rukun iman iku sittatun, ono 6 antuk mina. Rupane suwiji yen to iman sapa sira billahi kelawan Gusti Allah, wa malaikatihi lan loro iman kelawan malaikate Allah, wa kutubihi lan telu iman kelawan kitab-kitabe Allah, wa rusulihi lan nomor 4 iman kelawan pira-pira rasule Allah, wa bil yaumi lan nomor 5 iman kelawan dina al akhiri kan akhir, wa bil qadari lan nomor 6 iman kelawan qadar utawa takdir. Bahasane dhewe bahasane awake dhewe qadar khairihi ya bagus qadar, wa syarrihi lan olone qadar minallahi iku saking Gusti Allah Ta'ala halim wa luhur Allah. Singkatnya, rukun iman itu jumlahe 6 sing awake dhewe sing sithik wis dilajari. Kelas TK rukun iman ada 6. 1 iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar atau takdir. Yang takdir ataupun qadarnya Allah ini ada baik ada buruk, nasib cara dhewe nggih. Nah wis nasibe kan ngono. Tapi biasanya nasib itu nasib itu ana loro. Ana nasib sing apik, ana nasib sing penake ngomong ngoten. Nah, dua-duanya khairihi wa syarrihi, baik ataupun buruknya qadar, ini hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat tinggal jalan. Ini seketik kita iman kalih Gusti Allah. Iman kalih Gusti Allah ini adalah yang pertama. Iman kalih Gusti Allah. Ya, iman itu napa to? Iman itu tembung-tembung gampil awake dhewe niki yakin percaya. Yakin percaya. Adapun yakin ataupun percaya itu kan tidak di mulut, ngoten lho maksudnya. Enggak enak bangsa bahasa keyakinan, bahasa percaya kok ning lisan itu enggak ada. Maka yakin ataupun percaya dengan Allah ini adalah bahasa hati.
sampai di mana keimanan kita, keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah ini ada di hati, tidak bisa digambarkan lewat lisan. Penggambarannya ya apa-apa yang Allah itu memang perintahkan kepada kita, ya perintah untuk melaksanakan, perintah untuk meninggalkan, sebatas mana, sekuat mana kita dalam hal itu, di situ bisa tergambar seberapa keimanan, keyakinan, kepercayaan kita kepada Allah. Terus Bapak Ibu rahimakumullah, mengenai bab pertama ini, rukun iman yang pertama ini, iman kepada Gusti Allah. Kenapa? Ya, hakikatnya diri kadang sebenarnya masih ragu dengan Allah. Awak ini. Ya bukti nih, lakon sholat angin, kan ngoten. Kon sedekah sik aras-arasan. Zakat nopo boleh? Zakat setahun sekali. Baik zakat mal, zakat fitrah, taruhlah zakat fitrah yang 2,5 kilo enteng. Zakat mal dan lain sebagainya ini masih berat untuk kita. Apabila keyakinan itu sudah tertanam benar-benar, apa yang memang Allah perintahkan itu sangat-sangat enteng kita laksanakan, kita mudah melaksanakan. Karena pada hakikatnya kita sudah iman. Wis ana bahasa iman. Napa nih? Kalau sudah ada bahasa iman itu ya wis ora mikir enteng abot. Karena ini adalah sebuah perintah yang harus dilaksanakan oleh kita sebagai hamba Allah. Kita diperintahkan langsung daripada Allah SWT. Nah, iman Gusti Allah niku enggak sekedar iman lewat, enggak. Di dalam mempelajari iman kali Gusti Allah, di situ ada pelajaran kita harus mengenal sifat-sifat Gusti Allah, termasuk sifat wajibnya Allah ada berapa, sifat mustahilnya Allah ada berapa, sifat jaiznya Allah ada berapa. Ini adalah kewajiban kita di dalam mempelajari bagaimana agar iman kepada Allah ini agar utuh, agar tidak meleset. Kalau kita sekedar sekali lewat, oh aku iman kali Gusti Allah, tanpa mempelajari sifat-sifat Gusti Allah yang wajib 20, mustahil 20, jaiz 20, maka ada kemungkinan kita di tengah jalan ketika menghambakan diri kepada Allah akan melenceng. Itu tadi kadang timbul namanya musyrik dan lain sebagainya, timbul kadang males tidak mau beribadah. Ini karena perjalanan di dalam kita mengimani Allah ini belum keseluruhan kita pelajari. Gambaran kecil, secara awam, secara bahasanya awak dhewe, rata-rata niki Allah niku nggih tulisan niku wae. Ngoten ta? Nggih mboten kira-kira. Contoh, salat jarene kudu khusyuk. Berarti aku kudu khusyuk. Aku tak pokoknya ketika Allahu Akbar tak angen-angen tulisan Allah. Karena ngoten ta? Biasane ngoten nggih. Nah itu sudah salah. Gusti Allah kok tulisan kan lucu. Gusti Allah itu bila harfin wala sautin bahasa kita ini. Gusti Allah itu gak ono suarane, gak ono hurufe. Nek bab sing ngoten niku dikaji ngenten tiyang awam ya agak mumet. Jadi zat Allah itu tidak bisa disuarakan, tidak bisa ditulis bila sautin wala harfin. Gak ada suara, gak ada gitu. Lha jujur piye? Ya ra piye-piye. Gusti Allah. Maka kita bisa terjawab ketika kita sudah mempelajari bagaimana sifat-sifat Allah yang jumlahnya 20. Kita sering dulu ketika kecil wujud idam baqo. Itu adalah pelajaran dari guru-guru orang tua kita terdahulu yang luar biasa. Tidak harusnya kalau kitab ini mempelajari rukun iman kepada Allah bagaimana,
kita sudah otomatis diajari oleh orang tua kita dengan pujian-pujian itu tadi. Pasti kita masih ingat, dan ketika dinyanyikan pasti sebagian besar masih hafal tentunya sampai mutakaliman, bahkan sifat mustahilnya, sifat jaiznya. Ini adalah pelajaran orang tua kepada kita mengenai sifat wajib Allah yang tanpa terasa kita sudah belajar, karena itu adalah kewajiban kita sebagai orang yang beriman. Nah, bagaimana ketika jenengan tanglet? Bagaimana nek dhewe salat khusuke iki piye mbayang sing dibayangne apa? Sing dipikirne apa ben khusyuk? Ini lama-lama kita akan tertuntun ketika kita sudah masuk pembelajaran mengenai sifat-sifat Allah. Ya, secara sederhana untuk saat ini, ya dhewe nek pas salat itu mengakui bahwa pribadi kita itu adalah hamba yang lemah, yang tidak punya daya apa-apa. Kita ini membayangkan pada diri kita sendiri, bukan membayangkan pada zat Allah. Coba kita bayangkan di satuan galaksi apa ini namanya? Galaksi ini apa kan? Bima Sakti. Masih ada katanya galaksi namanya Andromeda yang di tempat jangkauan kan gitu. Galaksi Bima Sakti, satuan galaksi Bima Sakti yang kita lihat entah di YouTube atau bahasa sekarang, entah di pelajaran IPA dan lain sebagainya. Bagaimana planet-planet itu hanya satuan titik-titik yang menjadi kumpulan di dalam satuan galaksi Bima Sakti yang saat ini kita berada salah satunya. Dan bumi pun adalah satu titik itu tadi. Dan ternyata kita ada di dalam satu titik tadi. Bumi itu adalah satu titik yang kita ada di dalam titik itu. Dan ini sepira awake dhewe. Maksudnya ngaten. Maka ketika kita sudah mulai Allahu Akbar pun, kita itu sudah nggak ada apa-apanya. Karena ketika bumi itu penggambaran di sebuah satuan galaksi itu hanya satuan titik, dan kita ternyata ada di dalam titik itu, ya, masih ada di bumi ini hal-hal yang lebih besar dari diri kita, dan sebesar apa kita pada di alam semesta ini. Maka kita tidak lebih kecil daripada sebutir debu. Nah, dari situlah kita timbulkan, kita munculkan bagaimana sifat hina kita, rendahnya kita, tanpa menyombongkan diri kita. Nah, disitulah namanya istilah salah satu atau sebagian daripada memunculkan khusyuk untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini setelah kita mempelajari sifat-sifatnya Allah yang 20 mau, wujud, dan bakok dan seterusnya, nanti akan kita munculkan, akan kita tingkatkan kepada bahwasanya Allah lah yang hanya maha kuasa, Allah lah yang punya maha kehendak. Kita itu tidak bisa apa-apa. Sing duwe kehendak Gusti Allah, sing duwe kuasa Gusti Allah. Buktinya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam semesta ini ada di genggaman atau di kekuasaan Allah, yang kita tidak bisa apa. Itu gambaran kecil mengenai bagaimana kita merealisasikan apa itu rukun iman, yang khususnya yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya ke depan. Entah nanti di sini dikaji secara lengkap atau enggak, itu hanya gambaran kecil. Hanya itu tadi sebisa mungkin ketika sholat ojo bayangin Allah tulisan Allah, enggak. Berarti Gusti Allah itu tulisan, enggak bisa. Baru kemudian kita meningkat yang kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat itu bagaimana? Ya, meyakini, mempercayai bahwasanya Allah itu punya makhluk yang luar biasa hebatnya, luar biasa taatnya, yang namanya malaikat. Yang malaikat tadi juga ada beberapa malaikat yang wajib kita ketahui, enggak sekedar sekali lewat. Iman malaikat itu enggak cukup sampai di situ.
kita juga wajib tahu ada 10 malaikat yang harus kita imani beserta nama dan tugas-tugas mereka. Dari situ nanti ada tambahan mengenai babakan keimanan pada hati kita, pada diri kita. Iman kepada kitab, bahwasanya kita harus meyakini bahwasanya keimanan kepada kitab itu tidak hanya kita iman kepada Al-Quran tok, kita juga harus mengimani, yakin, percaya Gusti Allah sebelum Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sudah menurunkan kitab-kitab sebelum itu, termasuk Zabur, Injil, Taurat. Itu kita harus mengimani dan itu harus kita ketahui juga. Kalau jeneng kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, ada namanya kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Ini di dalam lingkaran iman kita kepada kitab-kitab Allah. Kemudian iman kepada Rasul yang nomor 4, tidak sekedar kita lewat iman kepada Rasul, kita juga harus mengetahui Rasul itu siapa, berapa jumlah Rasul yang wajib kita imani, kita ketahui, dan seterusnya, termasuk 25 Nabi dan Rasul, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ini adalah nama-nama Rasul yang wajib kita ketahui. Dan ini nantinya kita mulanya kalau kemutan, saya ingat waktu kecil tak Fatih ini, ketika mau tidur nggak dilus-lus Pak, cara kula niku orangnya dipasangin. Jadi sing nggih napa ngangge tembangan ngoten niku, tembangan malaikat jumlah 10 tembangan. Jadi yang 10 niku ngangge nyanyian ngoten niku, jumlah Rasul 25. Ini dinyanyikan sampai anaknya tidur. Itu sampai sekarang saya ingat. Dan iman kepada hari kiamat, bahwasanya nanti itu jangan kita bayangkan siksa kawan-kawan suwi, bisa jadi besok yang nanti bisa jadi wallahu alam sedaya tetap hari kiamat. Yang jelas di sini dikatakan iman yang nomor 5 adalah iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Apa yang akan terjadi pada hari kiamat, apa tanda-tandanya sebelum hari kiamat, dan termasuk memang pada saat-saat ini adalah sudah masuk zaman akhir. Kemarin aku ngobrol karo kanca-kanca tekan jam piro iki? Enggak tekan jam 1 khusus babagan itu bahas. Maksudnya ben rodok lihat langkone. Yang pada intinya hari kiamat untuk saat ini memang sudah luar biasa, sangat-sangat dekat dengan tanda-tanda yang sudah sangat-sangat jelas. Jadi tanda-tanda hari kiamat itu sudah dijelaskan lewat hadisnya Rasulullah mengenai bab asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Ini Rasulullah sudah menggambarkan, bahasa dukun nih, Rasulullah sudah ngeramal, bahasa ini dukun kan ngeramal, dan ramalan Rasulullah tidak akan meleset, pasti terjadi. Dan sebagian besar sekarang ini sudah terjadi. Maka kita siap nggak siap, harus siap menghadapi hari kiamat. Maka monggo kasih ada waktu untuk kita semuanya sabar sedili, sabar sholat, sabar yang ngaji, walaupun kemudian yang buat loro, misalnya gitu. Butuh kita itu ngaji kok kan, okay? Ini kalau mau saja butuhnya awake dhewe niku ngaji. Bab ora iso-iso lho, iku urusane Gusti Allah. Butuhe dhewe iku waktu ngaji ya. Ngaji. Bab kok ora iso-iso suwe men to aku ning ngomong kok ora iso-iso ngomong kok uangnya lewat. Dan seterusnya. Itu serahkan Gusti Allah, karena hal bisa dan tidak adalah urusan Gusti Allah. Nah, urusan ngaji itu urusan kita. Kita nggak usah ngurus yang bukan urusan kita. Neng kan Gusti Allah yang ngerti. Oh cah kae tenanan, ya wis tak kei iso ngono lho. Yang terakhir, ini sekilas mawon.
Iman sing nomor 6 wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Takdir utawa nasib wis napa mawon bahasane sing bisa kita pahami bahwasanya takdir atau qada dan qadar ini adalah rukun iman yang terakhir yang harus kita yakini, harus kita imani, yang pada hakikatnya baik buruknya takdir kita ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, misalnya jenengan loh, berarti ya saya kok nggak ngomong-ngomong, ya nggak seperti itu. Meyakini qada dan qadar itu nggak seperti itu. Justru ketika kita meyakini qada dan qadar, kita akan berusaha untuk menjadi hamba Allah yang sebaik-baiknya. Karena Gusti Allah sudah memberikan napa namine. Cara dalan itu dua jalan. Inilah tugas kita untuk memilih. Mau memilih takdir yang baik atau mau memilih takdir yang jelek. Dan ketika kita semuanya ditanya, ya nggak ada yang akan menjawab milih takdir yang jelek. Tapi nyatanya kadang kita masih memilih takdir itu tanpa kita sadari. Itu sekilas sedikit mengenai bab rukun iman. Insyaallah nonton mawon satu bab mawon biyen untuk besok malam mengenai makna la ilaha illallah insyaallah. Kata Nabi Allah alam bisawab bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.